Di depan kita itu ada orang gitu, jalan gitu, ada orang gitu. Berarti kita sudah keluar dari tempatnya. Ada orang. Dan ketika kami tanya orang itu, "Mas, berhenti mas." Orang itu, "Ini mas, jalan menuju desa aku di mana ya?" Tiba-tiba kita itu nggak tahu jalan pulang ya. Mau keluar nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita tersesat ubuk-ubuk di situ dan ketemu orang itu. Lalu ketika saya tanya begitu, orang itu menolak. Dan apa yang kami lihat? Ternyata orang-orang yang kami lihat nggak punya muka, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mbah Wiro yang manis. Bagaimana kabarnya, geng? Sehat-sehat selalu kan? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bercerita tentang kejadian yang saya alami dan teman-teman alami juga. Bagaimana keseruannya? Yuk kita intip ceritanya. Cikidot. Malam itu hujan turun, tidak terlalu lebat, mengguyur bumi yang selama ini kering rontang, menjadikan aku bermalas-malasan untuk menikmati secangkir kopi. Aku nggak akan ke pos kamling untuk jaga, tapi perasaanku setelah aku timbang-timbang, malasanku singkirkan. Aku harus datang, aku harus berangkat. Setiap kawanku itu memanggilku untuk datang ke pos kamling. Akhirnya dengan sangat terpaksa dan dipaksakan, aku keluar rumah meskipun hujan masih mengguyur, bermodalkan payung butut milik emak. Sesampainya di pos kamling, aku melihat kakek Wangsa dan Sudrun duduk tapi tanpa tegur sapa, dingin kelihatannya ya. Ketika melihat aku datang, senyum di bibir kakek Wangsa mulai mengembang. Bu Wiro datang? Ya datang, emangnya kenapa? Enggak kenapa, cuma sepi aja. Sepi aja. Akhirnya Sudrun membuatkan kami kopi lagi, kayak tidak begitu lama. Selamat datang dengan motornya, membawakan kami satu ini loh, resek menduan sama cengis. Cengis itu capek kayak. Lalu tanpa bau bibu kami langsung begitu. Lagi asik-asiknya kita makan, geng. Entah dari mana datangnya, tidak ada angin, tidak ada warna, tiba-tiba ada suara membuat kami kaget. Begitu. Ternyata di depan pos kamling sudah berdiri seorang wanita cantik dengan rambut sepuaku. Cantik. Lalu dari mulutnya terdengar suara yang lembut banget. "Mas." Kami langsung kaget, geng. Kira hantu. Kami akhirnya refleks menengok ke arah datangnya suara dan mata si Aki peot mulai tertarik. Gadis cantik itu tepat berdiri di depan pos kita. "Ada apa, Mbak?" "Siapa aku?"
Ini loh mas, aku minta tolong boleh nggak? Tolong? Tolong apa? Anterin aku ke rumah dong mas. Aku takut, sudah tidak ada ojek nih. Aku timbang-timbang dulu. Antar ternyata. Aku langsung aja saut kunci dari tangan Selamat. Pinjam motornya. Turun nyeletuk. Oh, nggak pakai motorku? Enggak. Ya deh, naik. Iya. Tek. Brum. Akhirnya aku jalan ngobrol ngalor ngidul begitu. Gak punya pacar deh? Gitu tanya aku. Belum mas, belum punya. Orang tua? Orang tua nggak di sini mas, aku cuma sendiri. Lah adik ini kerja di mana dek? Itu loh di toko depan mas. Oh begitu ya. Aku baru ngeh kalau di toko depan itu ada wanita cantik kayak gini penjaganya ya. Kok nggak dari dulu kita ketemu ya batinku? Masih jauh nggak mbak? Masih jauh mas. Mulai batin, katanya dekat. Kalau ini mah udah jauh. Oh iya, pertigaan kiri mas, kiri. Pertigaan kiri berarti keluar dari desa ini. Berarti nggak deket, ini jauh banget. Nah sebentar lagi ada jembatan mas. Amat aku batin. Setelah melewati jembatan, melewati hutan bambu, tiba-tiba dia berseru, itu loh mas, di depan rumahku. Mataku itu melihat ya, dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, rumah itu betul-betul ada. Akhirnya aku sampai di depan rumahnya dan cewek itu turun. Ketika aku mau berbalik dan mau pulang, tangan aku ditarik. Mas, ngopi di sini. Otak Jawa mulai melingkar-lingkar ya. Masuk enggak? Masuk. Akhirnya tanpa berpikir 1, 2, 3 aku langsung masuk. Ternyata ketika aku masuk, ini dua begundal itu ternyata ngutip aku terus, geng. Kaki Wangsa dan Sudrun itu ternyata sudah sampai ke TKP, dan ketika aku mau masuk, kita juga mau masuk, bro. Siapa yang nawarin aki-aki tua, aku aja belum masuk, kenapa aki mau masuk juga? Kita masuk kan. Akhirnya karena Kaki Wangsa sudah di situ ya, terpaksa kita bertiga masuk. Akhirnya kita duduk di meja buntar, geng. Saya, Sudrun, Kaki Wangsa melingkari meja begitu. Ini mas-mas mau diambilin kopi apa teh? Kaki Wangsa kayak gini. Mau susu ada enggak? Gak ada Ki, adanya teh sama kopi. Mau apa enggak? Mintanya jangan aneh-aneh. Kamu maluin Ki. Kamu bilang begitu. Ya nanti kalau Aki mau susu ada. Tuh kan ada. Kenapa tadi bilang nggak ada? Aduh, aku mulai nggak enak pada nih cewek ini. Belum kenalan, belum tahu namanya. Malah Aki ini merusak rencanaku banget ya. Tidak terlalu lama setelah masuk ke dapur, cewek ini membawa nampan berisi kopi dan susu. Dihidangkan ke depan kami, kayak. Lalu dia masuk lagi, kelihatannya mengambil wadah bekas apa itu, bekas roti ya. Tapi yang jelas isinya bukan roti. Aku tebak kalau nggak rengginang pasti ayak begitu. Ternyata ketika hadir di situ aku buka begitu, intip, ternyata betul gak aku isinya peyek kayaknya. Minum kopi begitu, makan peyek. Wanita itu tiba-tiba pamit. Mas, aku mau ke kamar dulu ya, ganti baju, oke? Boleh? Ya silakan mbak, silakan mbak, dulu. Gaya aku sok ramah banget setelah masuk begitu.
selang belum ada 5 menit lah, dari dalam gadis itu memanggil aku, "Mas, tolong bantuin aku dong." Wah, bantuin? Sini masuk ke kamar Mas, bantuin. Waduh, pikiranku mulai bingung nih. Waduh, bantuin tidak, bantuin tidak. Bantuin ternyata, aku langsung masuk, bis begitu. Setelah masuk, aku tertegun, geng. Ternyata kamarnya super harum banget, wanginya itu menyengat sampai ke ubun-ubun, geng. Wangi banget begitu, dan aku tidak melihat gadis itu. Ternyata gadis itu ada di atas tempat tidurnya yang ditutupi dengan korden putih. Lalu suara itu kembali memanggil, "Mas, sini masuk." Oh, jantungku, geng, mendengar kata-kata "sini masuk" udah begitu. Aku seumur-umur nggak pernah masuk ke kamar naik ranjang dengan wanita, kayak masuk tidak ya? Aku berpikir lama banget. Tiba-tiba suara itu memanggil, "Jangan lama-lama Mas, ayo cepet Mas, cepet." Aku malah berpikir aneh, ini wanita gimana sih? Dia itu wanita baik-baik atau tidak begitu? Akhirnya aku beranikan diri untuk mendekat. Ketika mendekat itu seperti ada kekuatan yang tidak masuk nalar, kan? Aku seolah-olah kayak mematung begitu. Aku bisa merasa, tapi aku nggak bisa mengendalikan tubuhku, kan, untuk naik ke atas ranjang. Tiba-tiba aku juga nggak tahu, kayak wanita itu kenapa. Tiba-tiba aku dipeluk, kayak dipeluk, diajak begitu. Wah, akhirnya aku terlena dengan ajakannya, dan aku nggak ingat lagi apa yang terjadi, kayak. Karena terlalu lama menunggu, aku nggak keluar dari kamar. Kakek Wangsam memberanikan diri untuk membuka kamar. Begitu dibuka, beliau masuk. Dan kejadian yang dialami oleh aku pun menimpa pada kaki Wangsa. Kaki Wangsa pun begitu, nggak ingat masuk terjadi percobaan itu, dan dia itu terlena, nggak ingat apapun. Lalu karena kami ditunggu lama banget nggak keluar, Sudrun pun ikut masuk. Dan kejadian yang dialami oleh aku dan Kaki Wangsa terjadi juga pada Sudrun. Sudrun pun terlena, lupa dia bisa merasa, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Akhirnya ketika aku sadar, aku terbangun, Kaki Wangsa terbangun, Sudrun terbangun. Ternyata kita itu sudah berada di bawah rumpun bambu. Kok di sini? Rumah tadi mana? Wanita tadi mana? Iya, kita di rumpun bambu kayak gini. Lalu, kan, sebelum kita keluar dari kesadaran, ketika kita belum bisa mengingat apa yang terjadi, tiba-tiba ada suara tertawa wanita yang wanita ini. Kami ketakutan, deh. Bayangin, di bawah rumpun bambu kami baru tersadar dengan kejadian yang kita alami, yang kita itu nggak tahu. Tiba-tiba ada suara wanita yang tertawa terkikik. Ketika aku mendongak ke atas, ternyata ada wanita itu sedang duduk di ini bambu melintang. Ini ada satu bambu melintang, duduk di sini sambil tertawa terkekek begitu. Sontak aja kita lorong gitu. Wah,
Aku sutrum tapi Wangsa lari melanggar. Ketika kami lari, aku kira udah jauh deh. Wah, aku terengah-engah, apalagi kaki Wangsa orang tua ya. Napasnya turun naik cepat banget antara takut dan apa? Ini apa? Sak napasnya turun naik. Tiba-tiba di depan kita itu ada orang gitu. Jalan gitu. Ada orang gitu. Berarti kita sudah keluar dari tempatnya. Ada orang. Dan ketika kami tanya orang itu, Mas, berhenti Mas. Orang itu berhenti. Ini Mas, jalan menuju desa aku di mana ya? Tiba-tiba kita itu nggak tahu jalan pulang ya. Mau keluar nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kita tersesat upuk-upuk di situ dan ketemu orang itu. Kalau ketika saya tanya begitu, orang itu menolak. Kenapa yang kami lihat? Ternyata orang yang kami sapa itu nggak punya muka, geng. Wah, langsung keluar, wah, lari begitu, wah. Dan ketika kami lari, kami seolah-olah diikuti oleh suara tertawanya si wanita itu. Wah, begitu, wah. Kami terus lari. Tahu nggak, geng? Saya kaki Wangsa Sutrum seolah-olah udah lari keluar gitu. Ternyata kami hanya muter-muter di bawah pohon bambu itu. Kami bertiga ketakutan, betul ketakutan. Malah takut ketika sudah takutnya takut yang puncaknya takut. Tiba-tiba ada cahaya. Ki, ada cahaya Ki. Iya tuh, ada cahaya. Wah, cahaya itu semakin mendekat lagi. Ternyata cahaya itu adalah cahaya senter dari selatan. Alhamdulillah Ki, kita ketemu selamat. Iya betul, ketemu selamat. Kalian kenapa sih dari tadi tuh tunggu nggak pulang? Sudah 8 jam kalian nggak pulang, akhirnya aku cari dan aku mendapati motor kalian itu ada jembatan. Jadi kamu juga mencari aku, Mas? Iyalah. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya kami pun bareng-bareng kembali menuju pos kambing 8 jam. Kami muter-muter di bawah pohon bambu itu. Ternyata wanita yang mengajak kita jalan, wanita yang ngajak dianterin pulang, ternyata adalah penunggu rumpun bambu kuning itu. Oke, begitu saja ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam bahagia, selamat istirahat, dan terima kasih atas like dan subscribe-nya yang selalu mendukung channel saya selalu berkembang dan lebih berkembang lagi. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.